Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 18. Untara mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia pun tersenyum pula. Katanya, Kiai Gringsing memang orang yang aneh. Karena itu biarlah untuk sementara aku tidak bercerita tentang orang itu. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memahami jawaban Untara. Kiai Gringsing pasti berpesan kepadanya untuk merahasiakan dirinya. Tetapi, berkata Untara kemudian, aku mengharap bahwa waktu itu tidak terlalu lama. Syukurlah kalau Kiai Gringsing sendiri datang kepada kita di sini dan bercerita tentang dirinya. Bukankah Kiai Gringsing hadir juga di lapangan siang tadi? Bertanya Widura. Ya, sahut Untara, aku melihat ciri-cirinya dilemparkan ke tengah-tengah arena, ketika seseorang melemparkan ciri-cirinya yang lain, yang agaknya Ki Tambak Wedi. Widura mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, kau kenal juga ciri Ki Tambak Wedi? Untara tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum. Beberapa orang lain yang mendengarkan cerita itu, sebagian besar sama sekali tidak tahu ujung pangkalnya. Karena itu mereka hanya berdiam diri mendengarkan. Suandaru yang kemudian duduk di belakang ayahnya pun sama sekali tidak mengerti apa saja yang sedang dipersoalkan. Tetapi pertemuan itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Beberapa orang menjadi sangat mengantuk dan Untara sendiri menjadi sangat lelah. Karena itu katanya, aku minta maaf, karena aku sangat lelah, apakah aku boleh meninggalkan pertemuan ini? Widura tersenyum, jawabnya, pertemuan tanpa kau tidak akan ada gunanya. Karena itu, biarlah pertemuan ini berakhir. Kita harus beristirahat, meskipun kita hampir sampai ke ujung malam. Sebentar lagi kita harus sudah bangun dan menunaikan kewajiban kita masing-masing. Peringgitan itu sesaat kemudian menjadi sepi. Untara tidak mau tidur di pembaringan Widura. Ia lebih senang tidur di atas sehelai tikar bersama adiknya. Ketika semuanya telah pergi, dan ketika Untara telah membaringkan dirinya di samping adiknya, maka katanya perlahan-lahan, apakah yang kau kerjakan selama ini? Agung Sedayu menarik nafas. Jawabnya, aku hampir mati kecemasan. Untara tersenyum. Katanya, kalau tidak karena terpaksa oleh keadaan, aku kira kau masih saja suka merengek-rengek. Aku turut berbangga dengan keadaanmu sekarang. Mudah-mudahan penyakitmu tidak kambuh lagi setelah aku datang. Mudah-mudahan, gumam Agung Sedayu. Dalam pada itu, terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Ia tiba-tiba saja memiliki perasaan yang asing tentang dirinya. Tentang dunia sekitarnya. Tiba-tiba tanpa disengaja ia meraba luka di pundaknya yang telah dibalut rapi. Luka itu tidak seberapa. Tetapi luka itu seakan-akan telah membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Apa yang telah dilakukannya di lapangan, ternyata mampu membangkitkan kebanggaan atas diri sendiri, sehingga karena itu, Agung Sedayu kini melihat kemampuan yang dimilikinya. Karena itulah maka kini ia percaya akan dirinya sendiri. Di hari berikutnya, hampir seluruh penduduk Sangkal Putung bercerita sesamanya tentang apa yang mereka saksikan di lapangan. Mereka menjadi kagum kepada Agung Sedayu, yang dalam ketangkasan memanah dapat melampaui Sidanti. Mereka menjadi kagum pula, bahwa sebelumnya Agung Sedayu sama sekali tidak berhasrat untuk ikut serta dalam perlombaan itu. Alangkah rendah hatinya anak muda itu, beberapa orang di antara mereka memujinya. Namun ada pula yang menjadi semakin kagum kepada Sidanti, atau yang menjadi kecewa terhadap Untara. Meskipun demikian, maka mereka menjadi agak tenang juga dengan kehadiran Untara. Dengan demikian maka kekuatan di Sangkal Putung itu menjadi bertambah. Tetapi dalam pada itu, penduduk Sangkal Putung menjadi cemas ketika mereka melihat kesiagaan Laskar Pajang itu meningkat. Setiap hari mereka melihat, peronda-peronda berkuda hilir mudik di padukuhan mereka. Peronda-peronda berkuda yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain dalam lingkungan Kademangan Sangkal Putung. Bahkan kesiapsiagaan anak-anak muda Sangkal Putung pun meningkat pula. Gardu-gardu peronda yang dikhususkan bagi mereka pun selalu dipenuhi oleh anak-anak muda itu. Setiap saat mereka berlatih mempergunakan senjata. Sebab mereka merasa bahwa ilmu tata berkelahi yang ada pada mereka masih belum mencukupi dibandingkan dengan Laskar Pajang maupun Laskar Jipang. Namun tekad merekalah yang agaknya telah memperkuat ketahanan mereka menghadapi setiap keadaan. Sebenarnya lah Widura telah memberikan beberapa peringatan kepada laskarnya, bahwa kemungkinan macan kepatihan akan menyergap mereka setiap saat.
Karena itulah maka setiap gardu peronda di ujung-ujung desa selalu diperlengkapi dengan alat-alat tanda bahaya yang sebaik-baiknya serta beberapa ekor kuda. Di halaman Kademangan pun telah dikumpulkan beberapa ekor kuda yang cukup baik dari segenap penduduk Sangkal Putung. Setiap saat Laskar Pajang itu harus bergerak cepat ke tempat-tempat yang dianggap sangat berbahaya. Sedang pada hari itu pula Untara sedang mengagumi cara adiknya untuk meningkatkan ilmunya. Untara melihat beberapa lembar rontal yang telah dilukis oleh Agung Sedayu. Dengan pengetahuan yang jauh lebih luas, Untara berhasil memberikan beberapa petunjuk kepada adiknya mengenai lukisan-lukisannya. Beberapa unsur gerak ternyata menjadi lebih mantap dan lebih sempurna. Untara mencoba mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam lukisan adiknya. Nanti malam biarlah aku melihat ketangkasanmu, berkata Untara kepada adiknya, mudah-mudahan Tohpati tidak menyergap kita hari ini. Sehari itu dilalui dengan berbagai ketegangan di hati anggota Laskar Pajang. Dan bahkan oleh segenap penduduk Sangkal Putung. Pagi-pagi mereka sudah pergi ke warung di ujung desa, kemudian memasak agak lebih banyak dari biasanya. Apabila sewaktu-waktu datang keributan, mereka sudah menyimpan makanan di rumahnya. Bahkan beberapa orang telah mempersiapkan barang-barang yang mereka anggap berharga. Ketika seorang perempuan sibuk membungkus barang-barangnya, bertanyalah suaminya, untuk apa barang-barang itu kau kumpulkan? Apakah kita tidak pergi mengungsi saja Kakang? Kemana kita akan mengungsi? Ke Kademangan-Kademangan sebelah. Tak ada gunanya. Di Kademangan ini ditempatkan sejumlah Laskar Pajang. Di Kademangan-Kademangan lain sama sekali tidak, selain hanya kadang-kadang saja dilewati oleh para peronda dari Kademangan ini juga. Istrinya termenung sesaat, namun kemudian jawabnya, tetapi aku dengar, Kademangan ini menjadi tujuan penyerbuan dari Laskar Jipang, sebab Kademangan inilah yang dianggap menjadi sumber perbekalan. Sedang Kademangan lain tidak. Sesudah Kademangan ini, akan datang gilirannya Kademangan-Kademangan lain. Dan kita akan mengungsi dari satu Kademangan ke lain Kademangan. Istrinya tidak berkata-kata lagi. Meloncat dari satu tempat ke tempat lain dengan seluruh anak-anaknya adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi tinggal di rumah pun hatinya selalu gelisah. Sehingga kemudian suaminya berkata, yang sebaik-baiknya adalah mempertahankan Kademangan ini bersama-sama dengan Laskar Pajang. Sampai berapa tahun Laskar Pajang itu akan tinggal di sini? Bukankah dengan demikian akibatnya akan hampir sama? Kenapa? Mereka makan beras kita yang kita pertahankan dari sergapan Laskar Jipang. Tidak seberapa. Mereka makan hanya sepenuh-penuh perut mereka. Sedang Laskar Jipang akan mengambil semuanya, bahkan dengan semua benda-benda berharga dari Kademangan ini. Kembali istrinya berdiam diri. Ketika suaminya kemudian berkata lagi, hatinya berdebar-debar. Katanya, Nyai, sebaiknya kita pertahankan Kademangan ini. Sebaiknya setiap laki-laki ikut serta. Tidak hanya anak-anak muda saja. Kau akan pergi juga? Ya, jawab suaminya, seperti Ranu dan Harda. Alangkah cemasnya istrinya mendengar kata-kata itu. Kenapa timbul perselisihan di pusat kerajaan, sehingga daerah-daerah yang jauh pun mengalami akibatnya? Peperangan benar-benar merupakan sesuatu yang mengerikan sekali. Yang memisahkan suami-suami dari istri-istri mereka, ayah dari anak-anak mereka, dan anak dari ibu-ibu mereka. Peperangan telah mematahkan cinta manusia. Cinta sesama. Tetapi laki-laki itu kemudian pergi juga ke Banjar Desa bersama dengan laki-laki yang lain. Mereka mengganti cangkul, bajak dan garu dengan pedang di genggaman tangannya. Demikianlah tidak saja anak-anak muda, kemudian orang-orang yang telah meningkat ke pertengahan abad pun ikut serta menyerahkan dirinya pada pengabdian bagi tanah kelahirannya, bagi kampung halamannya. Mereka menempatkan diri di bawah pengawasan langsung Demang Sangkal Putung. Dan bagi mereka telah dibagikan tugas untuk menjaga Kademangan dan lumbung-lumbung desa pada saat-saat yang genting. Sedang anak-anak muda diperkenankan ikut dalam perlawanan langsung apabila musuh-musuh mereka benar-benar datang. Tetapi hari itu telah dilewati dengan aman. Laskar Macan Kepatihan sama sekali tidak menampakkan diri. Tetapi tidak mustahil bahwa mereka akan menyergap di malam hari. Setan itu benar-benar mengganggu Kademangan ini, gerutu Widura, ketika malam turun. Mereka barangkali kini sedang tidur dengan nyenyaknya, sedang kita harus selalu berjaga-jaga menunggu kedatangan mereka. Pada suatu ketika, kitalah yang mengambil prakarsa.
Bukan mereka. Sebab dengan demikian, keadaan kita merekalah yang menentukan, sahut Untara. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Seharusnya lah demikian. Apabila datang saatnya, Laskar Pajanglah yang harus mencari sisa-sisa Laskar Macan Kepatihan untuk dimusnahkan. Malam itu seperti yang biasa dilakukan oleh Widura, adalah pergi berkeliling gardu-gardu peronda. Kali ini Widura tidak hanya pergi berdua dengan Agung Sedayu, tetapi Untara turut serta bersama mereka. Satu persatu Widura mengunjungi gardu-gardu besar, dan pusat-pusat penjagaan. Ternyata tak seorang pun dari anak buahnya yang mengabaikan segala perintahnya. Sebab sedikit kelengahan yang mereka lakukan, maka akibatnya dapat mengerikan sekali. Sehingga dengan penuh kesadaran mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir dilakukan oleh Widura adalah pergi ke Gunung Gowok. Untara ingin melihat, bagaimanakah perkembangan adiknya selama ini. Karena itu, maka ketika mereka telah beristirahat sejenak, Untara itu pun berkata, "Nah Agung Sedayu. Aku ingin melihat, apakah kau hanya sekedar pandai melukis di atas rontal-rontal itu, ataukah kau pandai juga melakukannya?" "Anak itu luar biasa," berkata Widura, "kalau ia memiliki keteguhan hati, maka ia tak akan kalah dengan aku atau si Danti." Untara tersenyum. Katanya kepada adiknya, "Hatimu sekecil hati kelinci. Namun agaknya sekarang kau telah menemukan harga dirimu, sehingga karena itu hatimu akan berkembang. Dengan demikian maka kau akan dapat menjadi seorang laki-laki yang tidak menggantungkan nasibmu kepada orang lain." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia ingin menunjukkan kepada kakaknya, apakah yang dimilikinya selama ini. Untara dan Agung Sedayu kemudian tidak membuang-buang waktu lagi. Segera mereka mulai dengan suatu latihan yang keras. Ternyata Untara benar-benar ingin melihat, sampai di mana puncak kemampuan adiknya. Ketika latihan itu telah berjalan beberapa lama, maka tahulah Untara bahwa apa yang dikatakan oleh Widura itu memang sebenarnya demikian. Agung Sedayu mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi seorang anak muda yang perkasa. Ketangkasan, kekuatan tenaga dan kelincahan. Apalagi kini, setelah anak muda itu menemukan kepercayaannya kepada diri sendiri, maka setiap geraknya pun seolah-olah menjadi lebih mantap. Meskipun beberapa kali Untara melihat kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh adiknya, namun kesalahan-kesalahan kecil itu segera dapat diperbaikinya. Dalam latihan-latihan itulah, maka Widura melihat betapa Untara sebenarnya mempunyai ilmu yang hampir mumpuni. Bahkan kemudian Widura itu tersenyum sendiri mengenangkan perkelahian antara Untara dan si Danti. Aneh, pikirnya, jarang aku temui anak muda sesabar Untara dalam menghadapi lawan perkelahian apapun alasannya. Tetapi terbawa oleh tugas yang diembannya, maka agaknya Untara harus berlaku bijaksana. Kalau ia mau, maka si Danti adalah bukan lawannya. Namun Agung Sedayu ternyata telah mengagumkan pula. Kini anak itu tampaknya tidak ragu-ragu lagi untuk sekali-sekali membenturkan tenaganya apabila perlu. Meskipun beberapa kali ia terdorong surut oleh kekuatan Untara, namun segera ia berhasil menguasai keseimbangan dengan kelincahannya. Untara melihat ketangkasan adiknya itu dengan penuh kebanggaan di dalam dadanya. Apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu benar-benar jarang ditemuinya. Melatih diri dalam lukisan-lukisan. Membuat perhitungan-perhitungan dengan gambar. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya pun Agung Sedayu mampu melakukan sebagian besar dari angan-angannya yang dituangkannya di atas rontal-rontal. Hanya di sana-sini Untara masih perlu memberinya beberapa petunjuk dan perubahan, sehingga dengan demikian ilmu Sedayu itu pun menjadi semakin sempurna. Ketika Untara telah cukup mengenal ilmu adiknya, serta menganggap latihan itu telah cukup, maka segera ia menghentikannya. Agung Sedayu, yang sebenarnya telah menjadi kelelahan, segera meloncat surut dan dengan wajah yang riang ia berdiri bertolak pinggang. Meskipun demikian, tampak juga dadanya menggelombang karena nafasnya yang terengah-engah. "Kau lelah?" bertanya Untara. Agung Sedayu mengangguk, jawabnya, "Latihan ini terlalu keras bagiku." "Belum sekeras perkelahian sebenarnya," Untara menyahut, "apalagi kalau kau bertemu dengan macan kepatihan dengan tongkatnya yang mengerikan itu." Agung Sedayu menarik nafas. Kemudian ia pun segera duduk di atas seonggok tanah di samping pamannya. Sedang Untara masih saja berdiri untuk kemudian memberikan beberapa petunjuk tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Agung Sedayu. "Sedayu," berkata kakaknya, "kau ternyata mampu bertempur seorang lawan seorang.
Tetapi suatu ketika kau akan turut serta dalam pertempuran berubuh. Pertempuran antara Laskar Pajang dan Laskar Jipang. Dalam pertempuran yang demikian kau tidak hanya dapat membanggakan kekuatan pertempuran seorang lawan seorang. Tetapi kau harus dapat menempatkan dirimu di antara kawan dan lawan. Agung Sedayu kemudian memperhatikan dengan seksama petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kakaknya. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di dalam perang antara dua kekuatan dalam jumlah yang banyak. Hal-hal yang sebagian lagi pamannya telah memberitahukannya kepadanya. Tetapi untara itu pun berhenti ketika dilihatnya sebuah bayangan yang bergerak-gerak di belakang pucuk kecil itu. Namun mereka tidak menjadi cemas karenanya. Orang itu telah mereka kenal baik-baik. Kiai Gringsing. Namun mereka menjadi heran ketika melihat Kiai Gringsing itu tidak datang sendiri. Ketika Untara melihat orang yang datang bersama dengan Kiai Gringsing itu, tampak wajahnya menjadi tegang. Dengan agak tergesa-gesa ia kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang penting dengan pekerjaanmu? Sebelum orang itu menjawab, terdengar Kiai Gringsing tertawa. Katanya, kenapa kau tidak mempersilahkan aku dahulu, baru bertanya kepada orang ini? Untara tertawa. Jawabnya, marilah Kiai. Aku mempersilahkan Kiai. Kiai Gringsing menarik nafas. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, apakah muridmu bertambah seorang lagi Sedayu? Agung Sedayu tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan yang berkata kemudian adalah Kiai Gringsing, nah, sekarang bertanyalah kepada orang itu. Untara mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada orang yang datang bersama dengan Kiai Gringsing, kemarilah. Orang itu ragu-ragu sejenak. Ditatapnya wajah Agung Sedayu dan Widura berganti-ganti. Untara yang dapat meraba keraguan orang itu berkata, mereka adalah pemimpin Laskar-Laskar Pajang di Sangkal Putung. Yang satu adalah adikku Agung Sedayu dan yang lain adalah Paman Widura. Orang itu menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku pernah mendengar tentang Paman Widura di Sangkal Putung, tetapi baru kali ini aku melihat orangnya. Widura tersenyum, sahutnya, inilah orangnya. Tak ada yang menarik. Orang itu tertawa pendek, yang mendengar pun tertawa pula. Kemudian Untaralah yang berkata, Soma, berkatalah. Biarlah Paman Widura mendengar pula. Soma menarik nafas dalam-dalam, kemudian setelah menelan ludahnya ia berkata, ada beberapa berita tentang orang itu. Sebelum Soma meneruskan, terdengar Widura menyela, Untara, aku telah memperkenalkan diriku, tetapi siapakah Kisanak ini? Untara mengerutkan keningnya. Sesaat ia berdiam diri, namun kemudian jawabnya, ia salah seorang pembantuku. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Segera ia mengerti, orang itu pasti dari pasukan Sandi. Karena itu maka Widura tidak bertanya lagi. Kemudian berkatalah Soma itu seterusnya, ketika aku datang ke pondokan Kakang, ternyata Kakang telah tidak ada. Menurut pesan Kakang terakhir, aku harus datang ke rumah itu. Dan yang aku jumpai adalah Kiai Gringsing. Aku meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa tanpa aku rencanakan terlebih dahulu. Tetapi bukankah aku telah berpesan kepada Kiai Gringsing? Pesan yang aneh, gumam Kiai Gringsing. Untara tersenyum dan Soma itu pun tersenyum. Tak ada orang yang dapat berbicara dalam bahasamu Untara, berkata Kiai Gringsing kemudian, dan pesan itu sudah aku sampaikan. Kemudian kepada Agung Sedayu Kiai Gringsing berkata, Sedayu apakah kau dapat mengerti bahasa Untara itu? Bulan muda, angin selatan, bintang utara. Laju bersama gubuk penceng. Kiai Gringsing itu pun kemudian tertawa terkekeh-kekeh. Ayo Sedayu apakah kau tahu artinya? Aku tahu Kiai, jawab Agung Sedayu. Apa? Kisanak itu harus datang bersama Kiai menemui Kakang Untara di sini. Jawab Agung Sedayu sambil tertawa. Untara tertawa, Soma itu pun tertawa dan yang lain-lain juga tertawa. Aku pun dapat memberikan arti menurut kehendakku, berkata Kiai Gringsing. Tetapi bukankah Kisanak itu datang kemari bersama Kiai, berkata Sedayu. Kembali mereka tertawa. Tetapi Untara tidak berkata apa-apa tentang kata-kata sandi itu. Nah, Soma, berkata Untara kemudian, katakan berita itu. Macan Kepatihan menempatkan beberapa orang untuk mengamat-amati benda, namun kemudian pergi ke timur. Untara mengerutkan keningnya, katanya, apakah dapat diketahui, pada siapakah orang-orang Tohpati itu bersembunyi? Sudah, tetapi kami belum mengetahui jumlah itu.
Jawab Soma, sedang di hutan-hutan di sebelah barat kadang-kadang tampak juga beberapa orang Jipang. Di antara mereka adalah Plasa Ireng. Kini tidak saja Untara yang mengerutkan keningnya. Tetapi Widura pun kemudian memperhatikan berita itu dengan seksama. Bahkan dengan serta-merta ia berkata, ada tanda-tanda Tohpati akan menyergap dari barat? Untara mengangguk, ya, jawabnya, mereka sedang menyusun kekuatannya di barat. Plasa Ireng dan pasti alap-alap Jalatunda telah ditarik pula ke dalamnya. Widura kemudian termenung sejenak. Agaknya Tohpati benar-benar mengerahkan segala kekuatan dari sisa-sisa laskar Jipang Plasa Ireng, alap-alap Jalatunda dan mungkin pula pimpinan laskar Jipang di daerah utara, yang terkenal dengan nama Sanakeling. Sesaat Gunung Gowok itu menjadi sepi. Mereka masing-masing hanyut dalam arus angan-angannya. Widura merasa bersyukur bahwa sampai saat ini Sidanti masih dapat dikuasainya atas kebijaksanaan Untara, sehingga apabila sergapan Tohpati itu datang beserta beberapa orang terkenal dari laskar Jipang, tenaganya masih dapat dipergunakan. Widura pun mengharap Agung Sedayu akan memperkuat laskarnya pula di samping Untara sendiri. Untara itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kepada pembantunya, aku terima beritamu. Hubungi Trigatra. Aku berada di Sangkal Putung. Beritahukan setiap perkembangan keadaan. Orang itu mengangguk. Jawabnya, tetapi pasti tidak malam ini. Mungkin besok malam atau lusa. Apakah ada tanda-tanda Tohpati menyergap malam hari? Mungkin. Mereka menyiapkan obor dan panah-panah api. Setan, Untara menggeram, tetapi bukan tujuan mereka menghancurkan Sangkal Putung, sebab mereka memerlukan lumbung-lumbung padi di sini. Tetapi bahwa mereka menyerang pada malam hari adalah mungkin sekali. Nah, aku akan pergi dulu Kakang. Mungkin keadaan berkembang terlalu cepat. Baik, aku akan berada di Sangkal Putung. Orang itu pun kemudian mengangguk, minta diri kepada semua yang hadir di tempat itu, dan menghilang di antara gelapnya malam. Petugas yang baik, gumam Untara. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi wajahnya masih tegang. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas daerah itu, maka segera Widura membuat perhitungan. Perhitungan. Tiba-tiba ia teringat kepada Tambak Wedi. Sepasar, katanya dalam hati. Kini 2 hari telah dilampauinya. 3 dengan besok. Gila orang yang tak tahu keadaan itu. Ia terlalu mementingkan diri sendiri dan muridnya tanpa memandang segenap persoalan dalam jangkauan yang luas. Tetapi tiba-tiba ia teringat pula pada orang yang bertopeng yang duduk di mukanya. Dan dengan serta-merta Widura itu bertanya, Kiai, katanya, apakah kala bertemu dengan Tambak Wedi di lapangan? Bukankah Kiai telah melemparkan cemeti Kiai setelah Tambak Wedi melemparkan gelang besinya? Orang itu tertawa, ya, jawabnya, ia memberi aku salam yang hangat, sehangat api neraka. Tetapi setelah kalian bubar orang itu pergi juga tanpa berbuat sesuatu. Aku sangka ia akan marah kepadaku. Tetapi ia hanya mengancamku. Apakah katanya? Kiai Gringsing itu diam sesaat. Kemudian dijawabnya, Ki Tambak Wedi minta aku tidak ikut mencampuri urusannya dengan kau. Kalau aku tidak memenuhinya, maka aku akan dibunuhnya. Widura mengangkat alisnya. Setelah termenung sejenak ia bertanya pula, bagaimanakah jawaban Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas. Kemudian katanya, aku kira tak seorang pun yang berhak berbuat seperti Ki Tambak Wedi itu. Kalau ia ingin berbuat sekehendaknya, maka aku pun akan berbuat sekehendakku. Bukankah nanti apabila Ki Tambak Wedi marah aku mencari perlindungan kepada Agung Sedayu? Agung Sedayu mendesa, tetapi Widura dan Untara tertawa. Dan Kiai Gringsing itu pun berkata seterusnya, tetapi lupakan sajalah Ki Tambak Wedi itu. Aku harap ia tidak bersungguh-sungguh. Yang perlu kau pikirkan, bagaimana kau dapat menghindarkan Sangkal Putung dari bencana yang akan dapat ditimbulkan oleh Tohpati. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Untara pun kemudian berdiam diri, sedang Agung Sedayu memandang jauh ke langit, seakan-akan sedang menghitung bintang yang berhamburan di atas dataran yang biru pekat. Sesaat mereka saling berdiam diri. Widura sedang mencoba menghitung-hitung kekuatan di pihaknya dan membandingkan dengan kekuatan Tohpati. Dalam jumlah, maka Widura dapat berbesar hati. Dengan anak-anak muda Sangkal Putung, laskarnya pasti berjumlah lebih banyak dari jumlah laskar Tohpati.
Namun dalam penilaian seorang-seorang, maka Widura masih harus berprihatin. Meskipun setiap orang di dalam laskarnya tidak akan kalah dari setiap orang dalam laskar Jipang, tetapi anak-anak muda Sangkal Putung, Widura pun tidak yakin kalau jumlah laskarnya akan memadai. Karena laskar Jipang dapat berada di mana saja yang mereka kehendaki, sehingga suatu ketika, jumlah laskar Jipang itu dapat menjadi banyak sekali. Karena itu maka Widura mengambil kesimpulan, bahwa anak-anak muda Sangkal Putung itu pun selagi sempat harus mendapat penempaan sejauh-jauh mungkin. Bahkan orang-orang yang sudah agak lanjut usianya, asal mereka sanggup dan bersedia, pasti akan menjadi tenaga bantuan yang berarti. Sesaat kemudian, maka Kiai Gringsing itu pun pergi meninggalkan mereka. Katanya, aku akan pulang ke rumahku di antara rumpun-rumpun bambu. Hati-hatilah, setiap saat Tohpati itu akan datang. Mungkin benar ia akan menyergap dari arah barat. Karena itu, awasilah arah itu baik-baik. Namun jangan lengahkan penjagaan-penjagaan di tempat-tempat lain. Baik Kiai, jawab Widura. Namun Kiai Gringsing itu berpaling pun tidak. Orang itu berjalan mendaki puntuk kecil, lewat di bawah pohon kelapa sawit dan seterusnya hilang di balik puntuk kecil itu. Belum lagi Untara sempat berpaling, terdengar Agung Sedayu bertanya, siapakah sebenarnya orang itu? Untara tersenyum, jawabnya, Kiai Gringsing. Agung Sedayu hanya dapat menggigit bibirnya. Ketika kemudian Untara dan Widura tertawa, maka anak muda itu berdiri sambil menggeliat. Katanya, apakah kita akan tidur di sini? Widura bahkan tertawa semakin keras. Katanya, apakah kau berani tidur di sini? Bukankah setiap malam, apabila kita berada di tempat ini kau selalu saja mengajak pulang? Apalagi ketika kau dengar Tohpati sedang berkeliaran di daerah ini? Ketika itu tidak ada Kakang Untara, jawab Sedayu. Bagaimanakah kalau aku lari apabila ada bahaya? Bertanya Untara. Apa Kakang sangka aku tidak bisa lari secepat Kakang? Bantah Agung Sedayu. Kembali mereka tertawa. Namun terasa oleh Widura, betapa kemenakannya itu mengalami banyak perubahan. Kini ia sama sekali tidak tampak menjadi cemas seandainya bahaya betul-betul mengancamnya. Apalagi setelah ia mendapat beberapa petunjuk oleh kakaknya. Baik lukisan-lukisannya maupun pelaksanaannya, maka ternyata Agung Sedayu benar-benar dapat menjadi seorang anak muda yang perkasa. Apalagi hatinya benar-benar menjadi besar dan tangguh. Maka kekuatan Agung Sedayu pantas diperhitungkan. Sesaat kemudian Widura dan Untara pun berdiri pula. Keperluan mereka agaknya sudah cukup buat kali ini. Sehingga dengan demikian segera mereka pun kembali ke Kademangan. Hari itu setiap penjagaan menjadi lebih diperkuat. Gardu-gardu peronda dan peronda-peronda keliling. Tohpati yang berada di sekitar tempat mereka, setiap saat dapat menyergap. Namun yang harus mendapat pengawasan paling ketat adalah justru daerah barat. Sedang kerja Widura hari itu adalah menangani sendiri latihan-latihan bagi anak-anak muda Sangkal Putung di samping beberapa orang anak buahnya. Langsung diberikannya beberapa petunjuk penting apa dan bagaimana mereka harus berbuat di dalam pertempuran-pertempuran. Suandaru, yang memimpin anak-anak muda itu pun berlatih dengan sekuat-kuat tenaganya, supaya namanya tidak terlalu jauh di bawah nama-nama yang dikaguminya. Sidanti, Sedayu, Widura dan Untara. Hanya Sidantilah yang selalu bersikap acuh tak acuh atas semua kesibukan itu. Meskipun demikian, sampai saat itu, Sidanti masih berada dalam barisan Widura. Hari itu pun ternyata Tohpati belum menyergap Sangkal Putung. Sehingga pada malam harinya dan Agung Sedayu masih dapat memanfaatkannya dengan beberapa latihan penting. Juga anak-anak muda Sangkal Putung, oleh Widura diajarinya bertempur di malam hari. Bagaimana mereka harus mengenal kawan dan lawan di dalam gelap dan bagaimana mereka harus memberikan ciri masing-masing dan tanda-tanda sandi. Selain itu Widura pun telah membuat beberapa persiapan untuk bertempur malam hari. Obor-obor dan panah-panah api untuk mengimbangi laskar Tohpati yang dengan api akan mencoba mengacaukan pertahanan pasukan yang berada di Sangkal Putung. Namun di pagi hari berikutnya, ketika Untara dan Agung Sedayu sedang sibuk mengurai lukisannya, datanglah seorang penjual keris yang ingin menemui Untara. Kepada para penjaga dikatakannya bahwa ia mendapat pesanan dari Untara itu. Ketika seseorang menyampaikannya kepada Untara, maka Untara itu pun mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Ya, aku memang memesan sebuah keris. Bawalah orang itu masuk." Sesaat kemudian orang yang menyebut dirinya pedagang keris itu diantar masuk ke peringgitan.
Duduklah, Untara mempersilahkan. Orang itu pun kemudian duduk di atas sehelai tikar pandan. Di punggungnya terselip sebilah keris, dan di anggarnya pula keris yang lain, pada sangkutannya di dalam jumbai di bagian depan ikat pinggangnya. Paman, berkata Untara kemudian kepada Widura, apakah Paman tidak ingin melihat beberapa bilah keris? Widura tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Namun demikian ia duduk pula di hadapan orang yang menyebut dirinya pedagang keris itu. Agung Sedayu pun kemudian hadir juga di antara mereka. Sesaat kemudian barulah Untara berkata kepada orang itu, apakah kau membawa keris itu? Orang itu mengangguk. Kemudian dijawabnya, ya, Soma telah menyampaikan pesan itu. Untara mengangguk-angguk. Bahkan Widura pun mengangguk-angguk pula. Sedang Agung Sedayu sekali-sekali mencoba memandang wajah orang itu. Nah, marilah aku perkenalkan dengan pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung, berkata Untara sambil menunjuk Widura, Paman Widura. Orang itu mengangguk dalam sambil berkata, aku adalah utusan Kakang Untara. Kembali Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Segera ia tahu bahwa orang itu sama sekali bukan pedagang keris. Tetapi orang itu adalah salah seorang pembantu sandi dari Untara dalam kedudukannya sebagai seorang senopati yang memegang kekuasaan atas nama Panglima Wiratamtama. Ki Gede Pemanahan. Namanya Trigatra, sambung Untara. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk pula. Nama itu pernah didengarnya di Gunung Gowok dahulu, ketika kakaknya berpesan pada Soma. Nah sekarang, apakah yang akan kau sampaikan? Kelanjutan dari berita-berita yang dibawa oleh Soma. Ya. Tohpati hari ini berada di hutan-hutan sebelah barat Padukuhan Benda. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, apakah sangkamu persiapannya sudah selesai? Kami menyangka demikian. Orang menyelundup kami yang di sekitar lingkungan mereka yang dapat kami hubungi telah mendengar perintah untuk tetap di tempat bagi mereka. Kembali Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimanakah dengan obor dan panah api? Trigatra berpikir sejenak, kemudian jawabnya, mungkin akan benar-benar mereka pergunakan. Mereka tidak mau gagal kali ini. Karena itu mereka akan mempergunakan alat-alat untuk mengacaukan pertahanan kita di sini. Sesaat mereka kini berdiam diri. Masing-masing mencoba membayangkan apakah kira-kira yang akan terjadi seandainya Laskar Macan Kepatihan itu benar-benar akan datang. Yang mula-mula berbicara adalah Widura, katanya, aku harus menyiapkan orang-orangku. Ya, berkata Untara, tetapi tidak sekarang. Nanti sore setelah matahari hampir tenggelam, supaya Tohpati tidak sempat mengetahui bahwa rencananya telah kita mengerti sebelumnya. Kau benar, berkata Widura, aku hanya akan membuat latihan-latihan khusus pagi ini. Untara mengangguk. Kemudian kepada Trigatra Untara itu berkata, apakah menurut dugaanmu malam nanti Tohpati akan bergerak? Demikianlah, sahut Trigatra. Baik, berkata Untara, usahakan melihat gerakan mereka meskipun dari jarak yang jauh. Berilah tanda dengan panah sendaren. Tetapi ingat, kau tidak usah membunuh diri. Demikian kau melepaskan anak panah sendaren, kau harus segera melarikan dirimu. Terserahlah kepadamu, siapakah yang berani bertaruh nyawa berdiri di ujung, yang lain akan menerima tanda itu dan meneruskan ke Sangkal Putung. Ah, pekerjaan itu tidak terlalu berbahaya, sahut Trigatra, apalagi di malam hari, kami akan dapat melakukannya dengan aman. Sebab dapat kami lakukan dari jarak yang cukup jauh. Pekerjaan ini jauh lebih aman dari melakukan pertempuran itu sendiri. Bagus, di mana kalian berada? Di Tegal, jawab Trigatra, di rumah seorang petani miskin bernama Pada. Kelak, apabila kau tidak datang sesudah serangan selesai, kami akan mencari kalian. Terima kasih, sahut Trigatra. Kembali kemudian mereka berdiam diri. Wajah Agung Sedayu tampak tegang. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya. Setelah ia menemukan kepercayaannya pada kekuatan yang tersimpan dalam dirinya, tiba-tiba timbullah keinginannya untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Meskipun demikian maksudnya itu tidak segera disampaikannya kepada kakaknya maupun pamannya. Ia akan menunggu sampai nanti apabila diadakan pertemuan di antara para pemimpin laskar di Sangkal Putung. Widura kemudian meninggalkan Pringgitan. Diberinya anak buahnya beberapa petunjuk khusus.
Meskipun belum diberitahukannya bahwa Tohpati mungkin sekali akan menyergap malam nanti, namun secara tidak langsung telah dipersiapkannya anak buahnya untuk menghadapi kemungkinan itu. Dipersiapkannya pula anak-anak muda Sangkal Putung untuk menghadapi setiap kemungkinan, pula laki-laki yang telah berumur agak lanjut. Diberikannya petunjuk tempat-tempat yang harus mereka pertahankan dan diberitahukannya pula cara-cara untuk melawan api apabila timbul kebakaran. Meskipun Widura belum mengatakan, namun sudah terasa oleh anak buahnya, bahwa bahaya itu semakin dekat. Karena itu, maka mereka pun telah mulai mengatur hati masing-masing. Siap menghadapi setiap kemungkinan. Penduduk Sangkal Putung merasa pula, bahwa mereka harus ikut serta mempersiapkan diri. Perempuan-perempuan telah membuat persiapan secukupnya menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau terjadi pertempuran, belum pasti sehari, 2 hari akan selesai. Dan yang paling mengerikan bagi mereka, bagaimanakah kalau Laskar Pajang bersama-sama anak-anak muda Sangkal Putung tidak mampu menahan arus macan kepatihan? Siang itu juga, Trigatra meninggalkan Sangkal Putung kembali ke tempatnya. Di tempat persembunyiannya ternyata telah berkumpul 5 orang yang siap melakukan tugas-tugas mereka. Beberapa tanda sandi harus mereka berikan lewat panah sendaren yang nanti akan memberitahukan beberapa masalah mengenai gerakan Tohpati. Hari itu Sangkal Putung benar-benar menjadi sibuk. Di muka banjar anak-anak Sangkal Putung sibuk berlatih. Sedang anak buah Widura sibuk pula mempersiapkan senjata-senjata mereka. Jangan memeras tenaga kalian, Widura menasehati anak-anak muda Sangkal Putung, nanti apabila setiap saat diperlukan, kalian telah menjadi kelelahan. Anak-anak muda itu pun menurut pula. Mereka kini tinggal mendengarkan beberapa petunjuk-petunjuk yang harus mereka lakukan dalam pertempuran yang setiap saat mungkin akan datang. Ketika matahari telah condong ke barat, beberapa orang penjaga di ujung induk desa Sangkal Putung terkejut mendengar panah sendaren yang meraung-raung di langit, kemudian jatuh di dekat mereka. Seseorang segera memungut anak panah itu. Namun mereka tidak melihat sesuatu pada anak panah itu. Karena itu, maka seorang dari mereka segera meloncat ke atas punggung kuda dan langsung berpacu ke Kademangan. Widura dan beberapa orang terkejut karenanya, ketika seorang dengan tergesa-gesa lari naik ke peringgitan. Ki Lurah, berkata orang itu kepada Widura, sebuah anak panah sendaren telah jatuh di dekat gardu penjagaan kami. Tetapi kami tidak menemukan sesuatu apapun pada anak panah itu. Widura mengerutkan keningnya. Bawalah kemari, berkata Widura. Ketika Untara ikut serta melihat anak panah itu, maka ia pun mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada peronda yang menemukan anak panah itu ia berkata, perkuat penjagaan di gardumu. Baik tuan, jawab orang itu. Kembalilah. Setiap perkembangan akan kami beritahukan, tetapi kau pun harus melaporkan setiap perkembangan yang kau ketahui, berkata Untara pula. Orang itu pun kemudian pergi meninggalkan peringgitan. Di sepanjang jalan ia menggerutu, tidak juga mau memberitahukan apakah sebenarnya yang akan terjadi, namun karena itulah maka para peronda itu menjadi semakin berhati-hati. Sepeninggal orang itu, maka Untara pun berkata kepada Widura, Paman, anak-anak buahku telah mendapat kepastian. Malam nanti Tohpati akan mulai menyergap Sangkal Putung. Anak panah yang dikirim saat ini hanya sebuah. Menurut pesan yang aku berikan kepada mereka, kalau Tohpati akan bergerak sebelum tengah malam, mereka harus mengirimkan 2 anak panah. Sedang kalau kira-kira antara tengah malam atau sesudah itu, 1 anak panah. Sehingga dengan demikian maka kemungkinan terbesar, Tohpati nanti akan bergerak pada tengah malam. Widura mengerutkan keningnya. Waktu yang baik, gumamnya. Mungkin Tohpati memperhitungkan, bahwa pada saat fajar mereka akan memasuki Sangkal Putung. Keduanya kemudian berdiam diri. Masing-masing sedang mencoba melihat setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Yang mula-mula berbicara adalah Agung Sedayu, Kakang, apakah alap-alap Jalatunda akan ikut serta dengan Tohpati? Untara mengangguk, mungkin sekali. Agung Sedayu menarik nafas. Namun ia tidak berkata apapun. Untara yang melihat wajahnya, segera mengerti perasaan adiknya. Apakah kau sudah rindu kepadanya? Agung Sedayu tersenyum, tetapi ia masih belum menjawab, kalau begitu, apakah kau ingin bertemu malam nanti? Kini Agung Sedayu mengangguk, ya, jawabnya, aku sangka alap-alap Jalatunda itu tidak terlalu menakutkan.
Untara tersenyum, namun kini ia berkata kepada Widura, "Paman, barangkali sudah sampai waktunya Paman memberitahukan persoalan sangkal putung kepada para pemimpin kelompok anak buah Paman." Widura mengangguk, "Ya. Aku sangka demikian. Aku akan memanggilnya beserta beberapa pemimpin anak-anak muda Sangkal Putung, Bapak Kidemang Sangkal Putung dan Bapak Jagabaya." "Jagabaya?" bertanya Untara, "Ya. Ia pun bekas prajurit yang baik. Meskipun umurnya telah agak lanjut, namun tekadnya masih menyala seperti anak-anak muda." Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Widura pun kemudian memanggil semua orang-orang penting di Sangkal Putung. Orang-orangnya sendiri, maupun orang-orang Sangkal Putung. Dengan singkat Widura menjelaskan kepada mereka, apakah yang sedang mereka hadapi sekarang. "Mungkin orang-orang Tohpati itu lebih banyak dari orang-orangnya terdahulu," berkata Widura kemudian. "Karena itu setiap tenaga harus kita manfaatkan." Kidemang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun ikut bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di wilayahnya. Karena itu, maka katanya, semua anak-anak akan dikerahkan dan semua laki-laki yang masih mungkin mengangkat senjata. Ada beberapa orang bekas prajurit yang meskipun sudah ubanan, tetapi menyatakan kesediaan mereka untuk ikut serta dalam pertempuran ini. 6 atau 7 orang. Bahkan mungkin lebih dari itu. "Bagus," sambut Widura. "Beberapa orangku akan berada dalam barisan anak-anak muda Sangkal Putung." Kidemang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. "Bagus," katanya, "anak-anak Sangkal Putung akan menjadi bergembira karenanya." Tetapi hampir semuanya kemudian tak bersuara ketika Widura berkata, "Tetapi perhatian terbesar harus kita berikan kepada pemimpin Laskar Jipang itu, Macan Kepatihan. Di sini kita akan menentukan, siapakah yang pantas untuk melawannya tanpa menimbulkan kemungkinan yang terlalu buruk bagi kita." Sesaat peringgitan itu menjadi sepi. Tak seorang pun yang menyahut. Mereka saling berpandangan dan sebagian dari mereka memandangi Untara dan Sidanti berganti-ganti. Tetapi ada pula di antara mereka yang berpikir, ternyata yang pantas melawan Tohpati itu adalah Agung Sedayu. Kesepian itu kemudian dipecahkan oleh suara Sidanti perlahan-lahan, "Kakang Widura, siapakah yang menurut Kakang paling pantas melawan Macan Kepatihan itu?" Widura terdiam sejenak. Ia menunggu Untara menjawab pertanyaan itu. Dan sebenarnya lah kemudian Untara berkata, "Biarlah kita melihat keseluruhan dari musuh kita. Di antaranya mereka akan datang juga Plasa Ireng, Alap-Alap Jalatunda dan beberapa orang yang lain. Karena itu, maka tugas kita akan menjadi berat. Aku sama sekali tidak menganggap bahwa akulah yang paling pantas melawan Tohpati. Tetapi aku akan bertanggung jawab terhadap atasanku. Biarlah aku mencoba melawannya, dan sudah tentu Plasa Ireng, Alap-Alap Jalatunda dan yang lain-lain itu pun perlu mendapat perhatian." Sidanti tersenyum. Jawabnya, "Aku sudah menyangka," katanya, "kemudian kami, yang lain-lain adalah anak-anak yang tidak perlu ikut campur dalam pertempuran itu." "Bukan begitu," sahut Untara, "aku, Paman Widura tak akan dapat berbuat sendiri-sendiri. Kekuatan Laskar Sangkal Putung adalah karena kita semua. Satu-satu dari diri kita masing-masing." Sidanti itu masih tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sudah memperhitungkan sejak semula, bahwa Untara pasti akan menempatkan dirinya melawan Macan Kepatihan. Sedang di tangan Untara itu tergenggam kekuasaan. Sehingga dengan demikian, tak akan ada kesempatan baginya untuk menyainginya. Namun meskipun demikian, Sidanti mengharap, mudah-mudahan kepala Untara dipecahkan oleh macan yang garang itu dengan tongkat baja putihnya. Untara melihat senyum yang aneh itu. Tetapi ia sama sekali tidak berkata apapun. Dalam keadaan yang demikian, maka kekuatan mereka sepenuhnya sangat diperlukannya. Karena itu, maka ia pura-pura sama sekali tidak melihat senyum Sidanti itu. Namun Hudaya, Citragati dan bahkan Agung Sedayu tidak dapat melepaskan perasaannya yang ganjil. Dari senyum itu mereka melihat bahwa sesuatu tersembunyi di belakangnya. "Kalau Untara itu telah mati oleh Tohpati," berkata Sidanti, "maka keadaan Sangkal Putung akan kembali seperti semula. Apalagi kalau aku mampu membunuh Macan Kepatihan itu. Mudah-mudahan apa yang aku peroleh sekarang ini dari guruku, setidak-tidaknya akan dapat mengimbanginya. Sebab Tohpati itu sudah tidak sempat lagi mendalami ilmunya." Akhirnya setelah Widura memberikan beberapa pesan kepada pemimpin-pemimpin kelompok itu, maka pertemuan itu segera dibubarkan.
Mereka masing-masing kembali kepada kelompoknya, memberikan kepada mereka beberapa petunjuk dan sesaat kemudian mereka itu telah mempersiapkan diri masing-masing untuk menghadapi suatu pertempuran yang berat. Anak-anak muda Sangkal Putung pun kemudian berlari-larian hilir mudik. Mereka segera memanggil kelompok masing-masing dan seperti juga anak buah Widura, mereka pun segera mempersiapkan diri mereka masing-masing. Ketika kemudian matahari tenggelam di balik punggung bukit, laskar Sangkal Putung itu pun telah siap di lapangan. Beberapa orang bekas prajurit ada di antara mereka. Meskipun orang-orang itu telah menjelang setengah abad, namun tubuh-tubuh mereka masih tegap, dan senjata-senjata mereka, yang selama ini disimpannya. Namun kini senjata-senjata itu diambilnya kembali. Terkenanglah mereka pada masa muda mereka. Bertempur untuk suatu keyakinan yang digenggamnya. Kini mereka pun akan bertempur kembali untuk suatu pengabdian atas kampung halaman mereka. Suandaru berdiri dengan gagahnya. Pedangnya yang besar tergantung di pinggangnya. Sekali-sekali ia menatap langit yang biru bersih, yang dibayangi oleh warna-warna merah. Matahari itu seakan-akan betapa malasnya. Gelap yang turun perlahan-lahan terasa sangat menjemukan. Mereka itu, anak-anak muda Sangkal Putung sedang menunggu datangnya tengah malam. Bersambung ke bab 19.